Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya mau membahas kembali proyek NLP kemarin ya. Jadi ini merupakan video ketiga tentang chatbot bulu tangkis. Kali ini saya akan mencoba menguraikan lebih detail lagi bagaimana cara kerja TF-IDF. Lalu saya juga akan membandingkan algoritma quotient similarity dengan K-means. Jadi langsung saja. Sebelum itu, ada beberapa perubahan yang saya lakukan dibandingkan versi sebelumnya. Yang pertama, ada penambahan tabel TF-IDF. Jadi ini tujuannya agar kita bisa melihat setiap nilai TF-IDF-nya. Jadi saya pisahkan ini menjadi tiga. Ada tabel TF-nya, IDF, dan TF-IDF-nya. Lalu ada algoritma K-means itu sendiri. Jadi K-means ini digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster ya, berdasarkan kemiripannya. Dalam hal ini berarti kemiripan dari teksnya. Untuk klasternya saya buatkan 5 saja ya. Lalu kita latih model K-means-nya dengan data dari TF-IDF kita ini. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa TF-IDF ini adalah representasi numerik dari teks kita ya, yang mengukur seberapa penting sebuah kata dalam konteks dokumen. Nanti K-means ini akan memilih titik sentroid secara acak dari dokumen. Lalu menghitung jarak dari dokumen lain berdasarkan jarak terhadap sentroid pertama ini. Nah, ini tujuannya agar sentroid yang lain itu tidak berdekatan satu sama lain. Nantinya setelah berhasil mengklasterkan dokumen kita, Kemis ini akan memprediksi klaster mana yang cocok untuk pertanyaan baru kita. Hal ini dihitung berdasarkan jarak Euclidean kepada sentroid di klasternya. Jadi semakin kecil nilai dari jaraknya, maka semakin mirip. Untuk menghitung sentroidnya sendiri, caranya itu dengan menjumlahkan setiap vektor yang ada di klasternya dibagi dengan jumlah dokumen yang ada di klaster tersebut. Jadi bisa dilihat di sini, untuk scikit-learn ini, karena ada normalisasi L2 dan sebagainya ya, jadi rumusnya mungkin akan sedikit berbeda. Tapi untuk TF ini sama ya, hanya melihat misalkan di sini ada kata bulu ya, hitung satu, lalu ada alat, di sini satu. Lalu untuk IDF-nya agak sedikit berbeda. Kita pakai rumus len, jumlah dari dokumen plus satu dibagi jumlah dokumen yang mengandung kata yang dipilih. Nanti hasilnya ditambah dengan satu. Misalnya pada kata ada, di sini hanya ada satu ya, di dalam 29 dokumen kita ini. Maka jadinya len 29 per 1 dibagi 1 per 1 ya. Hasilnya 2,708, nanti ditambah satu lagi menjadi 3,708 ya. Lalu untuk TF IDF-nya sendiri, kita hanya tinggal mengalihkan saja nilai dari TF dan IDF-nya. Jadi misalkan di sini ada tadi satu ya, satu dikali IDF-nya 3,708. Hasilnya akan seperti ini. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam K-means-nya ya. Setelah berhasil mengklasterkan dokumen kita
di sini menjadi beberapa klaster ya. Bulu tangkis masuk klaster 4, bulu tangkis masuk klaster 2. Lalu Kemins ini akan memprediksi klaster mana yang cocok untuk pertanyaan baru kita. Yang mana pertanyaan barunya adalah bagaimana cara bermain bulu tangkis dengan benar. Nah, di sini kita lihat pertanyaannya masuk ke dalam klaster 2. Nah, di dalam klaster 2 ini, kita bisa lihat ada banyak kata-kata dengan nilai TF-IDF-nya. Tapi hanya kata-kata yang bernilai ini saja nih, yang tidak nol. Angka nol berarti kata itu tidak terlalu penting dalam pembentukan klaster ini, tapi cukup sering muncul bersamaan pada klaster ini. Jadi TF-IDF ini berperan untuk mengelompokkan dokumen yang memiliki kemiripan kata yang diwakilkan oleh nilai TF-IDF itu. Jadi kita bisa lihat juga jarak ke sentroidnya di sini adalah 0,4 ya. Jadi akan dihasilkan pertanyaan yang mirip di klaster tersebut adalah bagaimana cara bermain bulu tangkis dengan jarak sentroidnya segini. Ingat, semakin kecil nilainya, maka akan semakin dekat dengan sentroid, artinya akan semakin mirip. Di sini juga ada pertanyaan lain ya, di dalam klaster yang sama, yaitu klaster 2. Sini kita lihat ada ini, bagaimana cara bermain bulu tangkis, jaraknya segini. Tujuan dalam bermain bulu tangkis, 0,7. Jadi akan diambil jarak terdekatnya. Lalu ada cosine similarity. Untuk cosine similarity, cara hitungnya itu adalah dengan mengalihkan vektor pertanyaan dengan vektor dokumen kita. Lalu dibagi dengan perkalian akar dari nilai kedua vektor tersebut. Misalnya pertanyaan bagaimana cara bermain bulu tangkis dengan benar, maka pertanyaan tersebut akan dilakukan preprocessing terlebih dahulu. Dan hasilnya kita bisa lihat akan sangat mirip dengan bagaimana cara bermain bulu tangkis. Hal ini bisa terjadi karena jika kita lihat keduanya, setelah preprocessing akan menjadi main bulu tangkis ya. Kita lihat sini bagaimana cara bermain bulu tangkis. Ada di dokumen kedua ya. Dokumen kedua menjadi main bulu tangkis. Kalau kita lihat bagaimana itu gak ada ya. Gak masuk. Cara juga nggak masuk. Main mungkin ada di sini ya, karena nggak muat mungkin. Bulu tangkis ada. Jadi bagaimana cara bermain bulu tangkis menjadi main bulu tangkis. Jadi bagaimana cara bermain bulu tangkis dengan benar akan sama seperti bagaimana cara bermain bulu tangkis. Maka dari itu skornya sangat mirip ya. Kalau di sini satu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.